الحمد لله الكريم الودود المتصف بالكرم والرحمة والعظمة والكبرياء والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بأنه الواحد الموجود. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود وعلى آله وأصحابه وعترته وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخلود. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأرخل عيوبنا الستور وأدم فينا وفي مشايخنا وفي أحبابنا وفي المسلمين الصحة والعافية والتوفيق والإخلاص والسرور وأزل عنا وعنهم الغيظ والغضب والكبر والظلم والمهلكات والغرور واختم أجلنا وأجلهم بذكرك ورؤية وجه نبيك صلى الله عليه وسلم يا غفور. اللهم اهدنا واهدهم والمسلمين لأحسن الأخلاق وأجمل الآداب وأوسع الأرزاق وأهنى العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأبلغ الأحوال وأنور الوجوه وأرحب الصدور وأوسع القبور وأقرب المجالس من الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang kita muliakan Tuan Guru kita Pak Ustaz Khaidir Hafizahullah Ta'ala wa hafizah ala wuddi wa hafizakum jami'an. Adik-adik sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan kembali dalam satu sisi dalam kehidupan ini, pada tempat, pada waktu dan pada bulan yang mulia ini, dalam yaitu sama al-hadis fil akhlaqin nabi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yaitu hadis tentang akhlak dan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana bi hadzal ahadits Syekhuna Syekh Farid Al-Baji At-Tunisi bisanadihi ila al-muallif Syekh Abi Syekh Al-Asbihani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi qala al-haditsu ats-tsalits. حدثنا الوليد بن أبان قال أنبأنا الحسن بن أحمد قال أنبأنا موسى بن محلم قال أنبأنا عبد الكبير قال أنبأنا عباد بن كثير عن الحسن يعني البصري بقوله عز وجل وبما رحمة من الله لنت لهم قال هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم نعته الله عز وجل. إسناد ضعيف. والحديث منقطع أو موقوف على الحسن. Beliau berkata menghadiskan kepada kami oleh Walid bin Aban, ia berkata menghadiskan kepada kami oleh Hasan bin Ahmad, ia berkata mengkhabarkan kepada kami oleh Musa bin Muhallim dari Abdul Kabir dari Abbad bin Katsir dari Imam Hasan Basri. Orang dahulu menukil perkataan itu dengan sanadnya walaupun dhaif. Penting ada sanadnya. Istilahnya ada pertanggungjawaban atas ilmu, ada amanah ilmu, tidak membuat sendiri, jadi tidak mencuri perkataan orang lain
sehingga dianggap seperti ucapan sendiri. Ini minal amanah bil ilmi, daripada amanah di dalam ilmu. Dan amanah itu berat, ya. Jadi tidak menisbahkan ilmu bagi diri sendiri, tapi menisbahkan ilmu daripada fulan atau siapa daripada para ulama. Maka sehingga Islam atau agama ini terjaga keasliannya. Karena amanah itu menyebutkan referensi atau kitab yang menjadi rujukan. Atas alimnya orang dahulu, mereka sangat menjaga akan amanah ilmu itu. Walaupun ilmu itu manqul, dinukil dari fulan ke fulan, dari syekh kepada syekh, tetapi ada juga ilmu itu ma'qul. Ma'qul yaitu ilmu yang dipahami. Jadi ilmu ada manqul, ada ma'qul. Kedua-duanya harus seimbang. Kita mesti memahami akan ilmu. Yang kita pahami yaitu teks yang kita nukil, riwayat yang kita terima. Jadi suatu ilmu itu tidak kita karang sendiri, kita terima dari guru, seterusnya. Kemudian kita pahami, kita resapi dengan baik. Kemudian kita amalkan. Maka ilmu yang sedikit pun akan menjadi manfaat. Ilmu yang sedikit pun akan menjadi manfaat. Apalagi banyak istilahnya. Misalnya Imam Hasan Basri meresapi pada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Salah satu ciri orang pondokan itu benar tajwidnya. Jadi antara hal yang cukup penting. Karena orang menilai orang pondokan itu pandai ilmu nahwu, orang tidak tahu. Karena orang tidak tahu ilmu nahwu. Jadi orang menilai pondokan itu dengan benar tajwid. Di antara ilmu yang penting. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Jadi satu ayat itu banyak sekali kajiannya dari tajwid. Ya, dari tajwid pertama kali. Ada izhar, ada ikhfa. Maka itu jangan disepelekan. Setidak-tidaknya orang pernah pondok itu tajwidnya benar. Membedakan antara makhraj huruf, membedakan antara sifat huruf. Ada juga hukum-hukum huruf. Ada 3. Makhrijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamul huruf. Seperti ahkamur ra, ahkam, dan lain-lain. Ahkamul sampai kepada maqamat. Maqamat ini belagu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi beberapa santri udah kelas berapa, dia membaca A itu dengan E.
Jadi semacam apa ya, lahjahnya atau logatnya. Misalnya, Fabima, harusnya kan seperti itu. Lalu dibaca, Fabima, jadi itu sering terjadi. Nah itu hal penting, di mana istilahnya setidak-tidaknya kalau pernah mondok itu jadi guru Al-Quran. Setidak-tidaknya. Apalagi kalau bersanad Al-Qurannya ini, apa namanya, tajwidnya ini. Dan itu bukan hal mudah. Saya hampir memiliki lebih dari 20 guru pada tajwid. Jadi banyak. Untuk membujurakan bacaan itu bukan hal mudah. Dulu di mana Kandangan ada guru Abu Hurairah. Itu satu Fatihah kalau seminggu sekali bisa 2 bulan. Nah, itu serius. Sehingga bacaan orang belajar dengan orang sekedarnya belajar itu pun berbeda. Berbeda. Dari apa? Dari sifat bacaan, dari nada bacaan, dari apa ya? Tentu makhrajnya. Kalau orang tidak belajar, maka apa yang bisa kita dengar? Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu, seperti itu istilahnya. Tapi jika kita belajar, maka ada ruh istilahnya, ruh tilawah, ada kenyamanan. Sayang suaraku ini serak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nah, itu contohnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan seterusnya. Dan juga cepat dapat mertua. Hai. Jadi jangan menyupanakan pengasuh kita kalau pernah di pondok tapi tidak bisa dibanggakan oleh mertua. Apa kata dunia? Kalau mertua mau tidak sayang, apalagi orang lain atau calon mertua. Dan salah satu yang membuat semangat di dalam menuntut ilmu itu cita-cita memiliki mertua atau memiliki istri yang soleha, yang santriyah, yang apa. Jadi ada ta'aluknya. Dulu menulis pertama, saya menulis suatu tulisan pertama tasrif tujuan untuk dihadiahkan kepada calon istri. Soalnya menghadiahkan duit tidak ada. Jadi seperti suatu lagu Inmes juga, tak memiliki bunga, tak memiliki harta, hanya memiliki suatu tulisan. Alhamdulillah akhirnya kawin. Istri pertama. Hafizahullah ta'ala. Jadi ayat Al-Quran bisa dipelajari pada beberapa ilmu. Yang paling pertamanya adalah ilmu tajwid. Seperti Fabima rahmatin tadi. Yang kedua yaitu ilmu nahu, sorof dan nahu. Nah itu udah tersembunyi itu ilmunya. Ilmu yang tak bisa diukur oleh orang umum kecuali oleh orang yang belajarnya juga. Dan bukan suatu aib kita tidak, istilahnya di kampung maksudnya ini, kita tidak mendalami ilmu nahwu itu.
Karena yang aib di kampung itu yang salah bacaan itu. Atau sesudah mati dihidupkan. Qomatis sholah tukar qomatis sholah. Dia menghidupkan yang mati. Qomatis sholah tukar qomatis sholah. Itu aib. Kalau tidak pandai nahwu sorof ini kurang aib. Cuma aib di kalangan para santri, di kalangan guru-guru. Kami syarat boleh menikah itu hafal alfiyah. Kalau tak hafal alfiyah, tak boleh menikah. Kalau hafal alfiyah, walau umur berapa, boleh menikah. Jurumiyah jangan hafal, gimana? Ada usah menikah dulu ya lah. Istilahnya tidak perlu kecewa, bukan tidak menyemangati. Tidak. Penting belajar tajwid, kemudian belajar nahwu sorof, kemudian belajar fikih, belajar akhlak, belajar tauhid. Kemudian yaitu tafsir. Setelah itu tadi tajwid, nahwu sorof, kemudian tafsir atau fikih. Tetapi semua itu lahir dari nahwu. Jadi kalau kita tidak pandai nahwu, maka kita tidak bisa memahami Al-Quran maupun hadis maupun kitab-kitab ulama. Karena dari nahwu itu. Jadi kalau orang tahu bahasa Arab saja tidak mengerti nahwu, maka ia tidak bisa memahami Al-Quran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا fa'ul fasihah. Fa'ul fasihah artinya ya tidak ada. Seperti macam kita istilahnya begitu. Fa'ul fasihah itu memulai perkataan seperti atau apa istilahnya. Oh ya orang kita tuh bongap dulu. Fa'ul fasihah. Fabima rahmatin min Allah. Fa'ul fasihah. Ba itu ba sababiyah. Nama Bismillahirrahmanirrahim juga ada yang mengatakan ba sababiyah. Dengan sebab Allah. Jadi kalau belajar nahwu baru itu mengalir pemahaman itu. Kalau tidak belajar nahwu atau tidak mendalami nahwu maka tidak mengalir pemahaman itu. Walaupun memahami mendalami nahwu itu nomor 2 sesudah tajwid. Fa'ul fasihah ba sababiyah. Kemudian ma adalah zaidah, bisa dimaknakan fabi ayyi rahmah. Jadi ma bisa isim, bisa zaidah. Cuman adabnya tidak menyebut zaidah. Jadi ma isim. Dia tidak mausul, bukan ma mausul, dia ma isim di mana ayyi. Fabima rahmatin ay fabi ayyi rahmah. Ini sekadar tidak mengatakan zaidah. Maka dengan sebab rahmat atau apa jiwa rahmat istilahnya minallahi daripada Allah. Maka dengan sebab rahmatnya Allah ada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Jadi rahmat ini tidak mesti orang sudah meninggal dilupakan rahmat.
orang masih hidup didoakan rahmat juga. Rahimallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberi rahmat orang yang mendengar ucapanku, ia hafal dan ia sampaikan. Masih hidup. Misalnya, semoga kita mendapatkan rahmat Allah ya. Tidak apa, masih hidup. Bukan mesti orang sudah mati, baru didoakan rahmat. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah. Artinya, akhlak yang baik itu dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Berakhlak yang baik itu bukan mudah. Dia dari kasih sayang Allah yang memberikan rahmat kepada orang tua kita, yang melajari dan mempraktikkan rahmatnya kepada kita. Jadi dari unsur rahmah menjadi lintalahum. Fabi rahmatillahi lintalahum. Fabi rahmatin minallah lintalahum. Sebab sayangnya Allah. Itu kalau ba sabab. Bisa juga ba itu lil ilsaq. Itu beserta rahmat Allah. Ba itu macam-macam. Ada sababiyah, ada ba lil ilsaq. Maka beserta. Nah itulah yang lebih mutamat pada bismillah. Jadi bisa bismillah itu dengan sebab Allah, bisa juga beserta nama Allah. Seperti itu juga di sini, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan dalam arti sebab atau dalam arti beserta rahmat Allah, lintalahum engkau lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut ini ada dua. Ada lafziyah, ada qalbi. Ada lemah lembut ucapan, tetapi hati tidak. Ada juga lemah lembut hati, tapi ucapan tidak. Ada juga yang keduanya. Dia sekedar membagikan saja. Maka Hasan al-Basri berkata, inilah akhlaknya Nabi SAW yang Allah sifatkan beliau dengan dia. Itu diantara ayat tentang akhlak Nabi. Ada juga laqad ja'akum ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dengan orang beriman, ra'uf penyayang, lembut ya. Ra'fah, rahim penyayang. Ra'uf simpati, rahim penyayang. Itu kurang lebih juga dengan ayat ini, wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka masuk pada pembahasan hadis atau pembahasan ayat itu tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yaitu lembut. Itu mencakup berbagai akhlak, berbagai sifat. Dia semacam induknya akhlak atau induknya adab, lemah lembut. Lemah lembut pada istiqbaliyah,
itu pada penyambutan, lemah lembut pada tutur kata, lemah lembut pada sikap, lemah lembut pada memutuskan, lemah lembut dalam menyuruh, dalam melarang, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebagaimana tadi dibagikan, itu ada dua. Anda ada lemah lembut pada ucapan, ini yaitu orang yang baru dikenal. Ada lemah lembut dengan hati, yaitu orang sudah lama dikenal. Itu tempatnya. Kalau kita lemah lembut terus, maka itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita kasar terus, juga tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau orang baru kita kenal, maka kita lemah lembut. Lebih dari orang yang sudah lama dikenal. Tapi lemah lembut itu di lidah. Padahal di hati ini, ujar orang kayak di karokot bidawang. Tahu buan pian ini paham atau kadanya tahu. Bidawang tahu lah dulu. Nah, berarti tahu juga arti di karokot bidawang tuh ya. Itu misalnya mantan kawin lawan orang. Nah, itu ya di karokot bidawang itu. Entah ada kayak merasa di karokot bidawang tuh kertawa jawab sakit benar kalau lah. Seperti di karokot bidawang itu. Ada kayak yang pernah? Mungkin ada yang belum pernah melihat malah bidawangnya macam apa ya. Panjang itu penjelasan tentang alin. Jadi alhasil kita mesti memiliki sifat lemah lembut. Lemah lembut yaitu pembawaan kita, cara kalimat, cara fisik, ajaran yang kita bawa, pemahaman agama yang kita bawa itu lengkap. Beberapa kisah atau beberapa hadis, umpama itu misalnya dalam Bukhari, kalau tidak salah dalam Bukhari, dari Zaid bin Shahnah. Zaid bin Shahnah ini seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi. Dia datang ke masjid Nabi saat Nabi bertausiah, ibaratnya di kalangan para sahabat, di tengah banyak sahabat. Dia datang kepada Nabi, langsung menarik selindang Nabi. Dan berselindang itu sunnah, berimamah juga sunnah, tetapi ada tempatnya, ada makomnya. Yang paling layak bagi kita sesuai diri kita adalah mentawadhu'kan diri kita. Kita mencontoh guru-guru kita di Jawa yang ulama kibar, istilahnya ulama-ulama besar, juga mencontoh guru-guru di dalam pagar dan lain sebagainya. Itu meninggalkan keduanya, pakai selindang enggak, pakai imamah. Padahal kedua-duanya itu sunnah, tapi tetap dipakai pada keadaan lain, kadang-kadang ibaratnya, bukan menjauhi sunnah. Kadang-kadang misalnya jadi pengantin, ya, jadi imam atau sholat Jumat, nah itu sunnah sholat Jumat. Dan kebiasaan orang di Tarim juga tidak mengimamahkan kecuali orang itu sudah belajar Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali.
Sehingga tidak imamah sunnah imamah itu tidak diremehkan, tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Dan banyak itu dalilnya. Sunnah, tapi ada tempatnya. Jika menyalahi tempatnya, maka sunnah itu jadi makruh dikerjakan apabila sunnah itu diremehkan. Ya. Sunnah ya benar. Di mana saja kita tempat melaksanakan sunnah itu diremehkan, jadi makruh jadinya. Kita pakai imamah ke pasar misalnya, jangan. Akan kasihan orang berdosa, mengolok istilahnya. Kecuali kalau kandil muha. Nah, jadi pemahaman yang komprehensif, pemahaman fahmus syamil, pemahaman yang lengkap, pemahaman yang sempurna, sehingga kita berwibawa di mana saja tempat, karena kita bisa menempatkan diri dan meletakkan sunnah pada tempatnya. Ke masjid pakai imamah, bagus. Salah. Imamah ini surban ini apa namanya? Bulang. Kalau bolang berbeda lagi. Bolang jadi anak seribu pulau. Imamah. Ini bahasa yang kalau tidak paham bertanya ya. Nah, kadang kita berbahasa pada tempat yang lumrah berbahasa itu. Jadi selindang dan surban itu sunnah. Tetapi kalau salah tempatnya maka menjadi olokan, makruh kita memakainya. Gamis juga. Ada sekian pembahasan lah tentang surban, selindang dan bulang tadi, imamah tadi, mungkin bukan ini ya tempatnya. Kita kembali kepada pembahasan yaitu akhlaknya Nabi SAW, yaitu alin, lembut. Kisah Zaid bin Syahnah tadi. Zaid bin Syahnah seorang Yahudi masuk ke masjid Nabi, maka dia menarik selendang Nabi dengan keras. Menarik selendang Nabi dengan keras. Sehingga berbekas di leher Nabi. Karena Nabi putih istilahnya kan. Kalau kita hirang ini nggak ada yang mau bekas, dasar hirang. Nah, berbekas di leher Nabi. Maka berdirilah Sayyidina Umar. Ia berkata, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu." Biarkan aku menggel lehernya. Maka kata jawab Nabi SAW, "Da'ahu, biarkan dia. Apa yang kau perlukan?" kata Nabi kepada Zaid. Maka Zaid berkata, "Bayar hutangmu." Rupanya Nabi ada berhutang kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan bolehnya muamalah dengan ahlul kitab. Itu bagian dari wasatiyatul Islam. Pemahaman yang kita berhubungan dengan non-muslim, berjual beli dengan non-muslim. Nabi berhutang kepada ahlul kitab. Baik. Maka Nabi kita menjawab, kan belum sampai temponya. Kamu menagih saat ini belum sampai tempo. Maka
Zaid itu berkata, iya memang belum sampai tempo, aku khawatir karena kebiasaan orang Quraisy ini sulit ditagih, katanya begitu. Jadi aku tagih sebelum waktunya, kamu harus bayar sekarang. Maka Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, bawa dia ke Baitul Mal, ambil 2 karung kurma, 1 karungnya sebagai bayar hutangku kepada Zaid bin Syahnah ini atau Syehnah. 1 karungnya adalah bayar karena engkau kasar kepadanya. Hadis ini masyhur. Ya, kenapa bayar 2 karung? Istilahnya kan kata Sayyidina Umar. Nah itulah 1 karung bayar hutang, 1 karung bayar karena engkau telah berkata kasar kepadanya. Jamil, akhlak yang sangat elok sekali. Oke lah, jadi diajak oleh Sayyidina Umar Zaid ini ke istilahnya gudang bulognya atau Baitul Mal. Sambil di jalan dia ini, wah hampir nggak sabar, paling nggak ada tempeling lah bahasa kita tuh. Jadi Sayyidina Umar nih, tapi ngalih pulang lawan Rasulullah. Nabi kan menyuruh memuliakan, bahkan hutangnya dari 1 karung dibayar menjadi 2 karung. Tapi Sayyidina Umar menahan itu dan beliau masuk ke gudang mengambil 1 karung kurma. Nah inilah bayar hutangmu, tunggu 1 karung lagi. Maka kata Zaid, tidak usah. Enggak, kata Sayyidina Umar, aku disuruh Rasulullah, apa yang disuruh Rasulullah aku kerjakan. Diambilnya lagi 1 karung. Maka kata Zaid, aku hanya mengambil 1 saja. Aku tak mengambil karung yang kedua ini. Kenapa? Kata Sayyidina Umar. Maka Zaid berkata, apakah engkau tidak tahu, tidak kenal denganku? Aku Zaid bin Syahnah. Hah? Engkau Zaid pendeta Yahudi itu? Iya, aku Zaid bin Syahnah. Kenapa kamu? Ada apa denganmu? Bukankah kamu telah tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Iya, aku telah tahu Muhammad Rasulullah. Sekian bukti aku temukan, hanya satu yang belum kutemukan, yaitu rahmatnya lebih mendahului dari marahnya. Antara sifat Nabi akhir zaman, rahmatnya mendahului daripada marahnya. Maka aku telah menemukan ini dan aku bersaksi bahwa dia adalah Rasul. Akhirnya masuk Islamlah seorang Yahudi ini tadi. Panjang, banyak lagi kisah-kisah yang lain istilahnya. Bagaimana kehidupan ini real. Kehidupan ini nyata. Dan kita menghadapi siapa saja mesti dengan kepala dingin. Mesti dengan kepala tentram, kepala dingin. Mesti dengan santun, mesti mengalah. Dan sebagainya istilahnya. Kita pandai menempatkan diri dengan tawadhu, dengan merendahkan diri, dengan lembut, dengan santun, dengan ramah, dengan pemurah, dengan belas kasih, dengan suka menolong, dan lain sebagainya, maka kita akan mudah diterima. Nah, kalau kita mudah diterima, maka Islam itu akan mudah kita sampaikan. Jangan misalnya kita lewat dengan orang aja, orang banyak tumus gitu aja, tidak bertegur sapa. Kita semacam wajib istilahnya dalam tanda petik bertegur sapa, walaupun sunatnya itu afsyus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Afsyus salam yaitu kita bertegur sapa dengan assalamualaikum atau ya
Tergantung sebenarnya. Kita intinya bertegur sapa, paling tidak sebaiknya dengan assalamualaikum. Arham, dan rekatkan di antara keluarga. Wa at'imut ta'am, makan akan makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, sembahyanglah di malam hari dan orang-orang sedang tertidur. Nah, itu ada 4 macam ya. Bertegur sapa, ini penting. Jadi kita jangan terkesan itu eksklusif, jangan terkesan itu meninggi. Kita mesti mendahului orang. Hai paman, oh amang, oh ini bahasa Dayak sama dah. Oh Mina mau kemana, atau bahasa sini apa ya kurang tahu juga. Paling tidak bro atau apa misalnya kalau teman ya. Nah, bertegur sapa mesti ramah sehingga kita akan menarik rezeki yang banyak. Jadi keempat-empatnya ini menarik rezeki yang banyak, tidak merugikan. Pertama, afsyus salam, sebarkan saya salam. Bertegur sapa itu menarik rezeki yang banyak. Orang akan merasa nyaman dengan kita, istilahnya merasa senang dengan kita, merasa akrab dengan kita, dan bisa mencarikan akhirnya dana untuk pondok ini. Kalau kita kurang bertegur sapa, wah itu anak siapa, orang dari mana istilahnya. Kita hidup ya tidak bisa terpisah dari orang lain. Kemudian wasilul arham. Kalau kita jarang berkunjung ke orang lain, kita inginnya orang berkunjung ke tempat kita, loh, siapa kita istilahnya. Nah, kalau kita sering berkunjung ke orang lain, maka akan menambah rezeki, menambah umur. Menambah rezeki misalnya kalau di rumah ikan kering aja, kalau bersilaturahmi ini bisa dapat ikan gabus atau apa ya. Bisa tambahkan wak wade di rumah, ada dapat deh atau iwak apa. Kemudian wa at'imut ta'am, kita mesti pemurah, tidak mahal juga, itu beri makan orang lain. Ada kawan belum makan, tak mengalah, tapi jangan sepiringannya bang, bagi 2. Nah, mengalah. Jadi akan tercipta suasana dalam pesantren itu nyaman. Kalau kita tidak peduli ada kawan yang kelaparan, ada kawan yang sakit atau ada, kita tidak peduli, maka ya juga tidak betah di dalam pesantren. Nah, itu harus diciptakan ke keramahan, kemudian kepedulian dan sebagainya. Yang penting juga keempat, yang pintu rezeki juga. Yang mana rezekinya sempit, kerjakanlah yang keempat ini, yaitu shollu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di malam hari sedang orang tertidur. Nah, ini pembuka pintu rezeki yang banyak, yang tidak terduga, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Kenapa sholat malam saat orang tertidur? Di situ kita meresapi istilahnya. Meresapi akan kehidupan ini akan berakhir pada suatu waktu. Ya kan? Kehidupan ini akan berakhir pada suatu waktu dan kita akan menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat malam di saat orang tertidur itu bukti bahwa ada cinta di dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sejagat raya ini, jikalau tidak ada rahmat Allah, maka akhlak kita juga jelek. Jadi sholat malam itu akan membentuk akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Maka dia akan melahirkan nur, cahaya, yang membuat kita disenangi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati
saya ja'alu lahumur rahmanud, orang beriman dan beramal soleh, karena Allah jadikan bagi mereka itu udarnya disenangi oleh orang-orang. Bayangkan dahulu berdakwah, awal dakwah di Indonesia ini banyak sekali orang penganut Buddha, ya kan? Penganut Buddha. Orang-orang dahulu membawa ajaran agama ke sini dengan thariqah. Misalnya dari Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kan? Itu membasmi wahdatul wujud. Kemudian Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri As-Singkili membawa thariqah rifaiyah. Kemudian misalnya di Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi Pemijahan membawa thariqah Syatariyah dan seterusnya. Dan mereka itu lebih suka di gua. Di gua. Jadi mereka lebih suka berada di gua. Untuk apa mereka berada di gua? Untuk menemukan kehidupan ini, untuk mentadaburi kehidupan ini, untuk istilahnya merasakan damainya alam, merasakan sejuknya alam, dan seterusnya. Itu orang-orang dahulu yang berdakwah awal-awal mula di Indonesia ini, mungkin sudah generasi keberapa juga. Tapi itu yang mereka dakwahnya adalah orang-orang Buddha. Ada juga yang berdakwah di daerah komunis, ya, di Magetan, di Malang, dan sebagainya. Maka dakwah itu adalah yaitu bagaimana yang pertama kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa dalam gua tidak di kampung saja? Karena dari ayat, dari hadis, shollu bil laili wan nasu niyam. Artinya sepemahaman dengan sholatlah di malam hari saat orang tidur. Jadi berjauh dari keramaian, berjauh dari hingar-bingar, berjauh dari bincangan orang lain, sehingga adanya istilahnya kontemplasi, yaitu kita memahami, akan banyak ilmu laduni istilahnya. Kalau kita hanya berada di keramaian, maka kita ini istilahnya tidak banyak yang kita temukan, tidak banyak pemahaman yang kita temukan. Kita juga di tempat ramai, kita belajar dengan guru-guru. Tapi pada suatu waktu kita senang ke gua, misalnya ke dalam gua. Dengan dalil tadi, wassallu bil laili wan nasu niyam. Nabi SAW juga menemukan kebenaran di gua Hira. Tentu Nabi dengan kita berbeda. Nabi kan di gua itu belajar dengan Sayyidina Jibril. Kalau kita ya kita belajar di kampung. Kemudian kita kontemplasikan diri kita ini, terenungkan, kita muhasabahkan, kita tafakurkan diri kita dalam suatu gua di atas gunung, ataupun gua dalam rumah bisa juga. Kalau mata aku ini separuh gua, karena tidak melihat, hanya melihat kanan saja. Jadi, nah, maka orang-orang menyampaikan agama dahulu ke Nusantara, ke Indonesia ini seperti nama-nama yang kami sebutkan itu, mereka menyampaikan agama itu dengan thariqah. Mereka membawa thariqah, yaitu senang khalwat, senang menyendiri, dan sebagainya. Jadi tidak ada permusuhan. Kecuali pada masalah akidah dengan orang Islam sendiri, sebagaimana di Aceh ketika Syekh Nuruddin Ar-Raniri datang ke Aceh,
telah ada aliran Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Hamzah Pansuri, yang dibawa oleh Syamsuddin Sumatrani dan seterusnya istilahnya. Itu pada 400 tahun yang lalu sebelum Datuk Kelampaian jauh. Itu sekitar tahun 1600 Masehi atau 1000 Hijriah. Itu lagi pesat-pesatnya perkembangan dakwah. Banyak sekali orang masuk Islam ini. Jadi bagaimana kita membaikkan akhlak kita, adab kita, itu dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini kita harap, rahmat Allah ini kita peroleh, rahmat Allah ini kita ambil dari hubungan kita dengan Allah pada sholat malam. Wassallu billaili wan nasu niyam. Banyak sekali ilmu laduni istilahnya. Ilmu yang kita belajar dari guru ini paling 10%. Itu pun banyak. Mungkin hanya 1%. Kita berjalan dari timur ke barat, dari selatan ke utara menuntut ilmu. Itu hanya paling 1% atau maksimal 10% dari ilmu laduni yang sangat banyak sekali. Di mana Cianjur ya? Ada seorang kiai dulu, namanya Aang Muhammad Nuh. Dia ini tahajudnya di atas air, sholat tahajudnya di atas air, dan banyak sekali karamat-karamat orang dahulu itu. Kenapa? Karena mereka meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mulia itu dimuliakan oleh Allah, bukan karena mereka sendiri berupaya untuk mulia. Bukan mereka membagus-baguskan sikap mereka atau pencitraan atau apa berbagai sumbangan atau agar mereka dipuji, tidak. Tapi suatu karisma, suatu kemuliaannya datang dari kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hanya kurun waktu yang tidak lama, 30-an tahun yang lalu atau sekitar 40-an tahun yang lalu. Ada lagi daerah Banten, kok lupa namanya. Jadi seorang kiai itu pergi haji masuk sumur, nongolnya di sumur Zam-Zam, pulangnya juga dari sumur Zam-Zam juga, nongolnya kampung itu. Dan itu tidak satu orang seperti itu. Ada cerita siapa lagi ya? Kita mau ingat-ingatkan ceritanya ini. Tapi itu di Baghdad ya. Lupa namanya, seorang thariqah Qadiriyahnya. Ya, itu di sini saja, cuma dikena di Baghdad. Dikena di Baghdad. Kurang ingat namanya. Kenapa dikena di Baghdad? Orang tiap tengah malam nih ada di kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan bercengkrama di situ setelah dia tawajuh. Dulu tawajuh. Orang dulu batu digenggam dengan tawajuh menjadi emas. Tentu ada ilmunya, ada tawajuh namanya ini. Macam-macam lah, itu ada babnya tawajuh. Honda yang digenggam jadi buaya. Apalagi banyak. Ada kitabnya, ada ilmunya. Nah, jadi bercengkrama di Baghdad situ dan orang tidak tahu. Jadi ketika ada orang Indonesia berkunjung ke sana ditanyai, kamu tahu gak dengan si Fulan? Saya lupa namanya. Orangnya tidak lama, artinya mungkin 30-an tahun yang lalu wafatnya.
Kata orang-orang yang datang ke situ dari tidak tahu. Diceritakanlah orang ini sering ke sini, sering ke kubur atau ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kalau kita lain lagi, kalau kita tawajuhnya adalah apa namanya, supaya si cewek itu mau denganku misalnya, itu lain lagi dah urusannya. Itu bagian yang sangat sepele, sangat sederhana. Maka kamu menemukan dirimu apabila keinginanmu ke arah situ tidak ada. Keinginanmu ke arah dunia itu tidak ada, ke arah cewek, ke arah apa itu tidak ada, maka kamu akan menemukan Tuhanmu di situ. Dalam ketiadaan itu, engkau akan menemukan kebenaran. Seperti hilangnya ikan bagi Nabi Musa ya, sama tenggelamnya pelampung orang mancing juga. Maka akan menemukan. Nah, ketika kita ketiadaan hasrat, maksudnya ini hasrat apa? Hasrat bercinta, hasrat ini. Maka bukan tidak ingin menikah atau apa, tapi kita akan menemukan antara kita dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar kemuliaan di sisi Allah, bukan mengejar kemuliaan di sisi manusia. Ini penting. Sepertinya 1 jam, sudah 1 jam sih. Ini cerita-cerita singkat saja, artinya disengaja agar menggugah hati kita untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setinggi apapun ilmu dan apa saja, seharum apapun nama kita di kampung, di masyarakat, di jagat raya ini, ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bagus, tidak mesra, tidak syahdu, maka semua itu tidak ada artinya. Sebaliknya apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini indah, maka semua itu akan mendekat. Semua itu akan mendekat. Karena dalilnya fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ada suatu kisah ya dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis tentang istisqa. Padahal ada ke bawah kitabnya di TW, cuma lupa membawa ke sini. Dibuka pada masalah sembahyang istisqa pada kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis itu cerita dari Imam Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ini dalam kitab itu bukan orang Arab, tapi orang Khurasan. Khurasan ini sepertinya daerah Iran ya, atau pecahan Uni Soviet, wallahu alam. Belum pernah ke sana. Kalau Mawara'an Nahar pernah. Mawara'an Nahar ini seperti Bukhara, Samarkand, alhamdulillah pernah ke situ berapa bulan yang lalu. Uzbekistan. Mawara'an Nahar. Dulu orang menuntut ilmu itu saking jauhnya sehingga disebut Mawara'an Nahar. Mawara'an Nahar itu yaitu sungai Jaihun. Sungai Jaihun itu membentang dari Kazakhstan ke Uzbekistan. Dia salah satu sungai surga. Selain Nil, Al-Furat, Jaihun, dan Saihun.
Jaihun dan Sayhun, terusnya kedua-duanya di situ, daerah Kazakhstan, Uzbekistan itu. Nah, alhamdulillah pernah ke situ, maksudnya Mawara An-Nahar. Orang dulu saking jauhnya menuntut ilmu istilahnya, subhanallah. Kalau kita tidak jauh, kita kan dekat dari sini, pesawat tuh. Nah, jauh itu ya mungkin ke Belanda atau mana ya, wallahu a'lam. Nah, jadi kisah dari Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya, jauh terkenal lah orang salaf dahulu, dan beliau bukan orang Arab. Seperti Imam Bukhari dan lain itu bukan orang Arab, mereka orang Ajam. Abdullah bin Mubarak ini orang Khurasan. Khurasan. Nah, jadi beliau menemui suatu istisqa, orang minta hujan. Panjang kisahnya ini, dari Bapak juga kan. Nah, kemudian di antara sekian kali istisqa itu tidak hujan juga. Maka beliau menemukan seorang itu berdoa seperti ini. Artinya, wahai Allah Ta'ala, Allahumma inna ibadak istasqauka. Hamba-hambamu meminta hujan kepadamu. Fabihubbi kali illa asqaitahu. Maka dengan cintanya engkau kepadaku, hujankanlah kepada mereka. Wah, ini bagaimana ya? Kalimatnya persis seperti itu. Persis seperti itu. Awalnya saya kurang ingat, rasanya Allahumma inna ibadak istasqauka. Mungkin seperti itu kurang ingat. Ya seperti itulah. Wahai Allah, hamba-hambamu mau minta hujan kepadamu. Yang paling saya ingat adalah Fabihubbika li illa asqaitahu. Dengan cintanya engkau kepadaku, hujankanlah kepada mereka. Tak lama langit mendung dan hujan pun tiba. Kata Imam Ibn Mubarak ini bukan sembarang imam. Dia imam, seorang ulama besar. Abdullah Ibn Mubarak masyhur, dia pengarang kitab Az-Zuhud, Sahibuz Zuhud, artinya kitab Zuhud, dikenal ulama hadis, ulama sufi, dan cukup lah ulama besar pada masanya. Abdullah Ibn Mubarak masyhur. Nah, kata beliau, aku akan buntuti orang ini. Ketika beliau buntuti, maksudnya diiringi, orang ini masuk ke suatu rumah orang kaya raya. Ternyata ia budak di rumah itu. Hanya seorang budak di rumah besar yang kaya raya. Dan rumah itu penjual budak. Sudah, yang penting aku tahu rumahnya. Besok nanti kok samperin istilahnya ke sini. Besok hari beliau datangin, mungkin dapat uang dari mana, mau membeli budak. Padahal Imam Ibnu Mubarak ini bukan orang kaya juga. Wallahu alam. Jadi wahai tuan, ke pemilik showroom budak itu, saya mau beli budak. Tolong pilihkan, istilahnya tampakkan budak-budakmu kepada aku. Maka 20-an budak itu, tidak ada yang dia cari. Oh ya, berkata, adakah lagi yang tersisa daripada budak? Tidak ada katanya, kecuali ada satu yang dhaif, lemah. Lemah artinya tapi gawe orangnya lemah. Nah, ini barakatul du'afa, berkahnya orang-orang lemah. Panggil. Wah, ini sudah dia orangnya. Berapa? Sembarangmu aja, istilahnya mau berapa? Murah, tidak bisa menghasilkan. Sudah dibawanya budak itu. Kemudian percakapan
Jadi kalau ia berkata, ya Sayyidi ila aina, wahai Tuanku, mau kemana kita? Maka Imam Ibnu Mubarak berkata, anta sayyidi wa ana abduk. Engkau Tuhanku dan aku budakmu. Kenapa panjenengan berkata seperti itu? Istilahnya kan, oh ya orang Jawa lah. Kenapa panjenengan berkata seperti itu? Aku kan budakmu, kamu Tuhanku. Kata Imam Ibnu Mubarak tidak. Kamu Tuhanku, aku budakmu. Dari mana perkataan seperti itu bisa panjenengan ucapkan? Maka Imam Mubarak berceritalah, dia menemukannya pada suatu istisqa. Akhirnya sampai saat itu. Maka ia berkata, izinkan saya sholat ke masjid. Maka sholatlah dia atas izin Imam Ibnu Mubarak ke masjid. Dan setelah sholat atau di dalam sholat ya ia berdoa. Doanya itu artinya saja, ya Allah, telah terbuka rahasia antara aku dan antara engkau. Maka wafatkanlah aku kepada, maka dia wafat. Inilah kisah sepenggal kisah dari cerita orang-orang dahulu, bagaimana mereka itu menguatkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, boleh satu. Jika tidak ada, kita baca doa. Okay. Ahkamul huruf. Itu anggapan yang salah. Jadi mesti ketiga-tiganya. Karena berkaitan sifat huruf, misalnya ra, ada tarqiq, ada tafkhim. Maka jika tidak belajar maka akan double ra. Ini sering. Contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini double ra. Jadi kan ra itu dua. Triple ra jadinya. Triple ra. 3 ra. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu bisa 5 ra-nya. Nir. Mestinya ra pertama tarqiq karena sukun sebelumnya kasrah, ra kedua tafkhim. Dan ini cukup sulit. Jadi bisa dengarkan. Pakai lagu apa? Sembarang aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu jadi ada tarqiq, ada tafkhim. Tapi itu sifat huruf. Jadi sifat huruf memang tidak berkaitan ke makhraj huruf, tapi dia bisa menjadi triple huruf, menambahi huruf. Nah, kan seperti itu. Cuma dengar yang jelaskan itu di pengajian di YouTube. Kebanyakan kan langsung diangkat. Ya, istitolah ini sunat, ya, tidak wajib.
Kalau semacam saktah juga boleh pada qiraat kisai. Nah, jadi tidak terlalu, dan itu sulit lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Di sakta-sakta begitu ada saja qiraatnya. Waladhdall. Itu sulit itu. Itu mungkin dari 100 orang yang bisa satu. Tapi di pondok mesti itu pelajaran yang super penting. Karena orang menilai pondok itu dari situ. Orang tidak menilai pondok itu dari nahwu shorof, karena orang pun tidak tahu nahwu shorof. Orang tidak tahu nahwu shorof, jadi orang-orang tidak menilai dari nahwu shorof. Orang menilai dari tajwid. Jika tajwidnya kita mantap, itu dianggap suatu keberhasilan. Super penting. Mungkin ada saja guru-gurunya di sini. Iya, insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma ahina wa tawaffana muslimin mu'minin wa alhiqna bis salihin wa ghazaya wal maftunin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sairil muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.